Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang fonologi. Fonologi adalah mata kuliah dari jurnal linguistik. Secara etimologi, fonologi berasal dari dua kata, yaitu phon and logi. Phon is sound and logi is study. So, fonologi adalah the study of the sound. And cabang linguistik fonologi terbagi menjadi dua, yaitu phonetic and phonemic. Apa sih perbedaan dari phonetic dan phonemic? Can be illustrated by farmers question. Phonetic is gather the raw material and phonemic cook it. Jadi di phonetic ini adalah mengumpulkan bahan mentah, dan di phonemic ini adalah memasak atau memproduksinya. So, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat definisi secara lebih rinci, yaitu definisi dari fonetik adalah the study of production, transmission, and reception speech sound by Roth 1991. Dan phonemic ini artinya adalah studi yang mempelajari tentang memproduksi, mentransmisikan bunyi sehingga bisa didengar oleh alat pendengaran kita. And definisi phonemic adalah the study of the sound and sound pattern of a specific language. Jadi di sini bagaimana bunyi tersebut dihasilkan dan mengkaji tentang bentuk-bentuk atau rule fashionnya dari bunyi tersebut. Baik, kita akan membahas tentang phonemic dulu ya, baru phonetic. Phonemic ini adalah refers how sound are made, menghasilkan bagaimana bunyi bahasa itu dibuat. Dan tahap dari phonetic ini adalah terbagi menjadi 3 tahap, yaitu articulatory phonetic, acoustic phonetic, and auditory phonetic. Apa sih yang dimaksud dengan articulatory phonetic ini? Yaitu articulatory phonetic ini adalah language sound made by the human speech apparatus. Jadi bunyi bahasa diproduksi oleh alat ujar manusia. Jadi di sini tuh mempelajari bagaimana bunyi diproduksi melalui alat ujar manusia. Dan next, acoustic phonetic. Acoustic phonetic ini adalah the sound, the voice is transmitted. Jadi ini bagaimana bunyi bahasa itu ditransmisikan, bisa berupa gelombang ya. And auditory phonetic ini adalah how the sound is heard. Jadi bagaimana bunyi bahasa itu bisa didengar oleh kita. Articulatory phonetic is definition as any vocal organ that takes part in the production of the speech sound. Jadi di articulatory phonetic ini adalah untuk memproduksi bunyi bahasa agar bisa didengar oleh kita. Apa di dalam articulatory phonetic ini ada namanya speech organ. Apa sih yang dimaksud dengan speech organ itu? Speech organ adalah alat ujar atau alat ucap sehingga bisa menghasilkan suara yang dimana kita bisa mendengar bunyi bahasa tersebut. Nah, di dalam articulatory phonetic ini dia ada bunyi vokal. Nah, bunyi vokal ini terbagi menjadi 2, yaitu active articulator sama passive articulator. Apa sih active articulator sama passive articulator? Active articulator ini adalah those that can move, and passive articulator those that remain fixed. Jadi active articulator ini adalah dimana bisa bergerak. Alat ujarnya ini bisa bergerak, sedangkan di passive articulator dia tidak bisa bergerak, alat ujarnya tidak bisa bergerak. Yang termasuk dari active articulator adalah tongue, lips, vocal cord atau laring. Nah, yang termasuk pada passive articulator adalah gigi, langit-langit, faring, sama falum, tenggorokan. And jika alat dari active articulator maupun passive articulator ini mengalami suatu kerusakan, maka bunyi yang dihasilkan tidak sempurna. Kemudian there are 7 main articulator by Roth 1991: the pharynx, velum, heart place, the alveolar ridge, the tongue, the teeth, the lips. Yang dimana 7 poin utama ini harus ada pada articulatory. Jika tidak ada atau tidak bisa berfungsi, maka tidak bisa menghasilkan suara secara sempurna
Kemudian ada juga three other thing of articulator. Jadi ada juga 3 hal yang penting juga selain dari 7 tadi, adalah the larynx, pangkal tenggorokan, the jaw, rahang, the nose and the nasal cavity. Jadi rongga hidung, yang dimana rongga hidung ini berfungsi untuk menghasilkan suara sengau. Baik, bunyi itu terbagi menjadi 2, ada yang bergetar sama yang tidak bergetar. Kemudian atau voiceless sama voice. Terus misalnya kita bisa mempelajari itu the International Phonetic Alphabet atau IPA. Untuk lebih mendalaminya bisa di mata kuliah pronunciation, tapi dasarnya berasal dari fonologi. And next, selanjutnya ada vowel dan konsonan. And konsonan, apa sih yang dimaksud dengan vowel and konsonan? Vowel are sound in which there is no obstruction to the flow of air. It passes from the larynx to the lips. Its definition as the sound a product with oral cavity rapidly open the flow of air. Jadi di vowel ini lepas aja gitu, nggak ada hambatan kayak a i a i o, nggak ada hambatan sama sekali. Sedangkan di konsonan, are sound product with a constriction of clashing in the oral cavity. Ada hambatan, misalnya kayak misalnya kayak beh, itu kan ada hambatan, beda sama yang vowel tadi. Vowel tadi kan los aja gitu, nggak ada hambatan. And ini voice and voiceless. Voice tadi yang tidak bergetar, voiceless ini yang bergetar. Voice sound ini sama halnya dengan vowel, artinya los aja, nggak ada hambatan. Tapi di voiceless sound atau yang bergetar, dia are product when the vocal cords are open or consonant occur in voiceless or voice parts like. Jadi apa ya? Di voiceless ini hampir sama dengan konsonan, tetapi kalau konsonan tadi dia ada hambatan atau ada getaran, tapi di voiceless ini dia juga ada 2, ada yang bergetar sama yang tidak bergetar. Phonetic and phonological studies can be divided into 2 level. Jadi terbagi menjadi 2 ya, segmental sama suprasegmental. Apa sih yang dimaksud dengan segmental dan suprasegmental? Segmental ada what you say, dan suprasegmental how you say. Itu define the articulatory properties of a human speech sound. Jadi articulatory bagian dari bunyi dari manusia. Kemudian suprasegmental ini ada investigates aspects such or pitch, loudness, and length. Artinya dia menginvestigasi itu tentang nadanya, kemudian kerasnya bunyi, kemudian panjangnya bunyi. Biasanya diukur melalui Hertz. Kemudian suprasegmental inventories atau biasa dikenal dengan atau bisa juga disebut suprasegmental phonemic investigation pitch, stress, intonation. Example, contohnya I saw a pink cat. Ada seorang perempuan bilang, saya melihat seekor kucing berwarna pink. Kemudian ada laki-laki yang menjawab really, or beda dengan really gitu. Jadi suprasegmental function ini to commanding meaning, artinya menemukan makna dari bunyi tersebut atau bunyi bahasa yang dihasilkan oleh orang tersebut. Bagian kedua, stress. Stress terbagi menjadi 2, lexical stress sama shift stress. Lexical stress ini adalah misalnya dimana kita menekan pada cara mengucapkan atau menghasilkan suatu bunyi, tergantung kita yang menekan pada awal kata atau akhir kata. Example, misalnya ada kata kontras, terus kita ini perbedaan makna dalam menyampaikannya. Misalnya kalau kita menekan di awal, contrast itu bermakna sebagai kata benda, tapi kalau kita menekan di akhir, contrast itu bermakna sebagai kata kerja. Nah, sedangkan shift stress ini example, misalnya 13 years ago, misalnya, kemudian she is 13 adalah cara penyampaian kalimat atau frasa beda penekanannya. And ternyata suprasegmental phonemic mempunyai weakening. Example, misalnya he asks for
for question. Nah, kalau kita tekan for jadi 4 maknanya, tapi kalau kita tidak ditekan biasa aja for question itu bermakna untuk kan. Nah, jadi suprasegmental function untuk fonemik. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang fonologi dan pembagian-pembagiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.